Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arga Abilah D. Ilma dengan NIM 0452000978 dari jurusan Sistem Informasi UPBJJ Kota Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan tugas sistem jaringan komputer tugas 3, yang mana tugasnya yaitu yang pertama, buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Kemudian hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Langsung saja kita praktekkan ya. Jadi kita sediakan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Untuk prakteknya kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Nah, ini aplikasinya. Ini untuk langkah yang pertama, kita bisa siapkan 1 buah switch. Nah, ini kita pilih switch. Kita pilih switch 1, kemudian 4 komputer. Nah, kita klik saja. Nah, ditata seperti ini. Setelah kita sudah menyediakan 1 switch, 4 komputer, kemudian kita hubungkan masing-masing komputer ke switch dengan kabel strike ya. Kita hubungkan, kemudian ini dihubungkan juga. Masing-masing komputer sudah terhubung dengan switch. Kemudian kita isi untuk IP konfigurasinya. Kita isikan IP-nya semisal 192.168.0.1 ya. Kemudian di PC kedua juga sama. Kita isi IP-nya 192.168.0.2. Di PC ketiga juga sama ya. Kita isi 192.168.0.3. Kemudian PC keempat juga kita isi 192.168.0.4. Oke. Masing-masing PC sudah kita isi dengan IP. Adapun untuk tugasnya, kita bisa melakukan ping atau mengecek antara PC 1 sampai dengan PC 4 apakah sudah terhubung. Ya, kita cek langsung ya. Kita buka di aplikasinya. Kita coba lakukan ping ke PC 4 umpama. Ping 192.168.0.4. Kita enter. Ini sudah terhubung ya antara PC 1 ke PC 4. Ini sudah terhubung dengan kita ping IP-nya 192.168.0.4. Kita coba dari PC berikut.
Nah, kita PC yang lainnya kita tembak juga atau kita ping ke PC yang pertama tadi. Ping 192.168.0.1. Nah, ini sudah terhubung dengan adanya reply from 192.168.0.1. Nah, ini sudah menandakan bahwa satu sama lain sudah terhubung. Kita namain dulu ini tadi PC2 3. Baik, sudah terhubung ya. Nah, kemudian untuk tugas 2, buatlah satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, kita buka aplikasinya lagi. Kita melanjutkan di sini ya. Sekarang kita tinggal menambahkan satu buah server HTTP. Oke. Nah, kemudian kita hubungkan antara server dengan switch. Baik. Nah, di sini kita buat servernya. Pertama kita isikan dengan IP ya untuk mengakses servernya tersebut. Nah, kita isi aja 192.168.0. umpama di sini kita kasih IP 99. Nah, kemudian supaya kita bisa tahu atau kita hubungkan antara 4 PC ini bisa mengakses ke server. Nah, di sini kita bisa kasih tanda ya, di sini kita edit Mama Argading official. Kita save. Oke. Nah, dari PC 1 kita coba akses. Tadi di servernya kita beri dengan alamat IP 192.168.0.19. Kita coba gua. Sini bisa kita akses ya servernya. Dengan menunjukkan, nah ini ada Argading official yang tadi indeksnya kita rubah juga. Nah, untuk tugas kedua sudah berhasil ya, membuat server HTTP dan bisa terhubung dengan komputer. Atau kita bisa praktek lagi menggunakan ke PC 4 umpama. Apakah bisa terhubung dengan server juga? Nah, kita coba, kita akses dari PC keempat 192.168.0.99. Kita akses. Nah, ini sudah
terhubung juga. Baiklah, tugas kedua sudah selesai. Kemudian kita buat tugas ketiga. Tugasnya, buatlah satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Jadi fungsi DNS itu untuk memanggil web server, bukan berupa IP. Jadi kita panggil domainnya, misalnya seperti apa. Langsung aja kita praktek ya. Baik, untuk membuat sebuah server DNS, kita tambahkan satu lagi server di sini. Nah, kita tandain aja, pertama kita kita buat satu server DNS, kemudian kita beri IP. Bisa kita isi dengan IP 192.168.0.100. Kemudian di DNS servernya juga kita isi 192.168.0.100. Nah, kemudian di sini di servisnya, untuk di bagian DNS gini kita bisa tambahkan atau kita aktifkan dulu on. Kemudian kita buat sebuah domain untuk mengakses the server yang tadi ya, server HTTP nya. Bagaimana supaya bisa diakses? Pertama kita buat contoh di domainnya aja seperti ini, argading.com. Kemudian kita isi IP nya 192.168.0.99. Nah, tadi IP server HTTP nya kan ini ya. Kemudian kita tambahkan di sini. Setelah sudah ditambahkan, ini jangan lupa dihubungkan ya, dari server ke switchnya kita hubungkan dulu. Kemudian kita setting di sini juga untuk IP nya bisa kita isi juga di DNS servernya dengan IP 192.168.0.100. Kemudian di PC juga kita isi sama 192.168.0.100. Di sini juga sama 192.168.0.100. Kita isikan juga di PC. Sekarang bisa kita coba, misal dari PC 1 kita coba server DNS nya tadi, argading.com. Sudah terhubung ya, sudah bisa. Jadi kita bisa mengecek atau menghubungkan antara server HTTP, tapi kita gunakan dengan server DNS nya menggunakan domain, bukan lagi kita menggunakan IP.
Nah, tadi tugas 3, satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Nah, pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Tadi sudah kita coba dan sudah berhasil ya. Kemudian untuk tugas yang keempat, buatlah sebuah struktur jaringan pada gambar berikut. Jadi buatlah jaringan pada gambar berikut. Di sini ada 2 buah switch, kemudian 2 buah komputer, dan ada 3 server ya. Nah, di sini ada 3 server. Kemudian lakukan perintah sebagai berikut. Nah, ini ping dari komputer PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kemudian ping dari komputer PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kemudian buka web browser akses ilkom.com dari PC 1, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Kemudian yang keempat, buka web browser akses pendilkom.com dari PC 0, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Mari kita buat strukturnya seperti apa. Baik, nah untuk yang tugas keempat, kita bisa merancang ulang ya. Tadi kita disuruh buat. Untuk yang pertama, kita siapkan satu buah PC. Nah, kemudian kita sediakan server, kemudian server DNS juga kita siapkan, lalu kita siapkan switch-nya. Switch ini. Kemudian kita siapkan untuk jaringan kedua ya. Kita siapkan satu PC, kemudian juga kita siapkan satu server. Nah, kemudian kita siapkan juga satu switch. Nah, setelah itu kita juga siapkan satu router. Nah, untuk di sini. Kemudian kita hubungkan antara PC server ke switch ya. Kita hubungkan terlebih dahulu. Sini. Oke, kemudian ini juga. Kemudian yang ini juga sama, dihubungkan ke switch. Server ini di sebelumnya kita juga perlu kita tandain dulu ya untuk servernya. Ini bisa kita namain misal servernya ilkom.com. Nah, kemudian ini di sini kita namain DNS-nya, DNS server. Udah. Kemudian di sini kita namain servernya
rendilcom.com. Nah, setelah itu kita hubungkan juga antara switch ke router. Nah, ini juga sama. Setelah ini sudah saling terhubung, kemudian kita bisa isikan masing-masing PC ini dengan IP ya. Kita isikan dengan IP. Yang pertama kita isi untuk PC 1 atau PC 0, mohon maaf. Dari PC 0 kita bisa isi di IP 192.168.0.3. Kemudian untuk gateway-nya kita bisa isi 192.168.0.99. Nah, nanti kita juga buat di IP DNS-nya ya. IP DNS-nya dibuat 192.168.0.2. Kemudian di server ini, server ilkom.com juga kita isi IP-nya. Pertama kita tandain dulu di sini. Pertama kita buat servisnya, kita indeksnya kita ubah dulu, bisa dikasih ilkom.com. Nah, kita isi IP-nya 192.168.0.1. Kemudian gateway-nya sama, kita isi juga dengan gateway yang PC 0 tadi ya, 192.168.0.99. Kemudian IP DNS kita isi 192.168.0.2. Kemudian di server DNS, nah, kita isi juga IP-nya 192.168.0.2. Nah, tadi kita kan sudah di server kita isi IP DNS-nya 0.2. Nah, di server DNS kita juga harus diisi dengan yang sama agar bisa diakses nantinya ya. Kemudian untuk gateway-nya kita buat sama 192.168.0.99. Nah, ininya sama 192.168.0.2. Nah, kemudian kita di sini agar bisa mengakses server HTTP-nya tadi, server ilkom.com-nya bisa kita tambahkan di sini ya. Mama sini ilkom.com. Kemudian IP-nya tadi untuk ilkom.com itu 192.168.0.2.
titik 1 ya. Ini di on, kita add. Oke. Nah, untuk jaringan yang sini sudah. Kemudian di PC1 ini kita juga isi untuk IP-nya bisa di 192.168.1.1.2. kita buat IP-nya seperti itu. Kemudian gateway-nya kita buat 192.168.1.99. Nah, kita isi DNS-nya. Untuk server DNS kita kan tadi cuma satu ya, satu server, kita isi aja sama. Untuk IP-nya tadi 192.168.0.2. Nah, ini IP DNS tadi. Kemudian di server pendle.com ini juga sama, diisi dengan IP 192.168.1.1. kemudian gateway-nya 192.168.1.99. Nah, DNS-nya kita buat yang sama dengan yang tadi, .02. Kemudian di sini kita edit juga kayak petanda pendil pendilcom .com save. Nah, setelah ini sudah, oh ya, karena server HTTP-nya kita buat 2, nah di DNS ini kita tambahkan satu lagi. Nah, tadi masih yang ilkom.com ya. Kita sama tambahkan di sini pendilcom. Nah, kita pendilcom.com. Kemudian IP-nya berapa? IP servernya tadi. IP-nya tadi 192.168.1.1. Oke. Setelah sudah, kita bisa melakukan routing ya, supaya antara PC1 ke PC0 bisa terhubung. Nah, kita lakukan routing di sini. Baik, untuk routing di sini kita bisa isikan dengan IP gateway ya. IP gateway-nya 192.168.0.99. Kemudian di sini juga kita isi 192.168.0.1.99. Oke. Nah, untuk tugasnya tadi kita sudah membuat rancangannya. Untuk tugasnya kita coba sekarang ya. Ping dari komputer 0 ke PC1, pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Oke. Ping dari PC0 ke PC1. Kita coba ping ke ini. Ping 192.168. PC1 tadi IP-nya berapa? 1.2. Kita ping. Nah, ini terjadi kesalahan ya. Coba kita cek lagi di sininya.
Kita coba lagi ngeping 192.968 12. Kalau masih salah, sebenarnya kebalik. Nah, ini udah berhasil ya. Tadi sempat keliru. Nah, sekarang sudah bisa. Dari PC 0 kita ngeping ke PC 1. Nah, alhamdulillah sudah berhasil. Kemudian sebaliknya dari PC 1 ke PC 0. Nah, pastikan harus terhubung. Oke, kita coba dari PC 1 kita ping 192.168 titik PC 0 tadi IP nya 0.3. Nah, sudah terhubung ya, alhamdulillah sudah berhasil. Kemudian untuk yang ketiga, buka web browser akses ilkom.com dari PC 1. Nah, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Oke, kita buka ilkom.com. Nah, kita buka dari PC 1. Kita coba akses di sini ilkom.com. Nah, di sini munculnya seperti ini ya. Coba kita cek lagi servernya. Di servisnya tadi. Nah, ini. Nah, sebenarnya sudah terhubung ya. Cuma tadi saya lupa belum rubah ini di indeksnya sebagai penanda kalau bahwasanya ini tuh halamannya ilkom.com. Nah, kita coba lagi melalui PC 1. Kita akses ini ilkom.com. Nah, sudah berhasil ya. Kemudian yang keempat, buka web browser akses pendilkom.com dari PC 0. Nah, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Oke, pendilkom.com dari PC 0. Kita sini coba kita buka. pendilkom.com. Nah, ini sudah terhubung. Berhasil ya. Alhamdulillah, setelah kita melakukan praktek ini semuanya bisa berhasil ya, meskipun sempat ada kendala, ada beberapa tadi yang sempat gagal ya, tapi sudah saya benahi.
Nah, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.